Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Kawan-kawan semuanya, ya, pada pertemuan yang ketiga ini, ya, melalui daring ini ada semacam materi sisipan, ya, materi tambahan dari saya lupa memasukkannya di pokok bahasan kemarin, ya. Ini saya presentasikan sendiri, ya, saya tidak meminta kawan-kawan untuk melakukan presentasi, ya. Untuk pekan depan, ya, mungkin bisa off dulu yang presentasi, ya, kelompok 4, ya, kelompok 4 bisa ditunda dulu, ya, untuk pekan depannya lagi. Yang sudah setor link presentasi yang ke kelompok 2 dan 3, ya, nanti kita bahas pada pekan depan. Kurikulum 1984 dan kurikulum 1994, ya, CPSA dan KBI. Saya share screen dulu. Bisa dilihat, ya, screen saya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini ada materi sisipan tentang perkembangan dan pengembangan kurikulum. Adapun perkembangan kurikulum itu yang akan kita mulai pekan depan itu, ya, 1984, 94, terus kemudian 2004, 2006 dan K13. Ya, ada 5 buah kurikulum yang kita bahas nanti terkait dengan pendidikan bahasa Arab ini. Nah, adapun pengembangan kurikulum ini ada beberapa materi, ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama adalah mengapa kurikulum harus dikembangkan, mengapa buku ajar harus dirubah. Yang kedua, pendekatan apa yang kita pakai untuk pengembangan kurikulum bahasa Arab, ya, untuk PPA, pendekatannya apa. Ini khusus untuk pembelajaran bahasa Arab, ya, untuk PPA. Yang ketiga, ya, siapa yang melakukan pengembangan, ya, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan itu. Dan yang keempat, hierarkinya bagaimana, ya. Jadi urutannya bagaimana pengembangan kurikulum itu. Yang pertama, menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa, ya, mengapa kurikulum itu dikembangkan. Nah, ini kata kuncinya adalah ini, kata kuncinya untuk menyesuaikan. Itu kata kuncinya. Ya, menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan banyak hal. Ini 6 ini adalah di antaranya. Tidak hanya 6 ini, tapi banyak hal yang lain. Yang pertama adalah adanya perbedaan individu. Ya, al-furuq al-fardiyah. Ya, al-furuq al-fardiyah baina ad-darisin, bainal muta'allimin. Adanya perbedaan individu, ada yang pintar, ada yang biasa saja, dan ada yang bahkan kurang, ya, kurang bisa mengikuti materi, ya. Ada yang dari kalangan menengah atas, dari sosial ekonomi, dan ada yang biasa saja atau bahkan mungkin sangat kekurangan, ya. Ada yang tinggal di lingkungan kota, ada yang tinggal di lingkungan pedesaan. Makanya kurikulum yang Anda dapatkan, ya, saat ini ketika mau diterapkan di tempat yang akan digunakan terutama untuk buku ajar itu harus dilakukan
penyesuaian. Kalau sampean misalnya beli ikan dari pasar, itu di kota misalnya, terus kemudian rumah sampean ada di atas gunung yang dingin, kalau di Jogja itu di Kaliurang misalnya, di Kaliurang yang dingin itu, beli ikan di kota Yogyakarta, di Taman Pintar itu misalnya, beli ikan hias terus dibawa pulang, begitu sampai di rumah langsung saja dimasukkan ke dalam kolam akuarium sampean itu, apa yang terjadi? Saya yakin nggak akan sehari ikan itu mati. Karena apa? Belum dilakukan penyesuaian. Nah, begitu juga untuk buku ajar itu. Buku ajar itu kalau tidak dilakukan penyesuaian dengan iklim setempat, dengan daerah setempat, maka akan menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi murid, dan akhirnya akan timbul kesan apa? Kesan PPA itu, pembelajaran bahasa Arab itu susah, sulit, dan macam-macamnya. Dan ini yang kadang kita nggak sadar gitu, guru-guru bahasa Arab itu melakukan itu semuanya. Jadi mengapa kesannya bahasa Arab itu sulit? Padahal tidak sulit. Bahasa apapun itu asalkan dipraktekkan bisa saja. Tapi karena perilaku guru-guru bahasa Arab yang tidak bisa menyesuaikan itu, akhirnya terjadilah seperti itu. Contoh saja, kitab Jurumiyah itu, atau di atasnya ya Imriti, atau Mutammimatul Jurumiyah itu, misalnya, atau Alfiyah misalnya. Itu adalah buku-buku yang sebenarnya dikhususkan, ditujukan untuk orang di masa itu, di masa penulis Jurumiyah itu, Ibnu Ajrum itu, atau di masa Pak Imriti, Bapak Imriti itu nama orang, menyusun nazaman Imriti itu. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada murid-murid mereka. Lah karakteristik murid mereka itu bagaimana? Murid-murid mereka itu yang ada pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa ngomong bahasa Arab, sudah pintar bahasa Arab. Itu murid-muridnya Imriti, murid-muridnya Ibnu Ajrum itu. Mereka sudah lancar untuk ngomong bahasa Arab itu. Kemudian dibuatlah panduan untuk mengoreksi pembicaraan mereka, tulisan-tulisan mereka supaya nggak salah. Dibuatlah buku panduan itu. Nah, masalahnya buku-buku yang seperti itu, yang ditujukan kepada murid yang karakteristiknya seperti itu, kita bawa ke sini, kita bawa ke Indonesia, kita ajarkan kepada siapa saja yang bahkan belum bisa bahasa Arab sama sekali. Akhirnya apa? Bahasa Arab itu bahasa yang sulit. Hanya malaikat saja, bahasanya malaikat itu bahasa Arab itu. Artinya terjadilah seperti itu. Ya. Ini karena tidak memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu itu yang dulu ada, yang ada di sana, yang ada di sana itu, yang sudah pintar bahasa Arab itu, kemudian kita jejeli, kita suapi, murid-murid kita yang karakteristiknya jauh berbeda dengan buku yang sama. Akhirnya ya muntah-muntah. Ya kan? Nah, orang tua yang bijak pasti ketika menyuapi anaknya makanan disesuaikan dengan anaknya, bukan disesuaikan dengan orang tua itu. Orang tua yang sukanya sambal pedas, kemudian disuapkan ke anaknya yang sambal pedas. Ya, Mbak Faridah ya. Sambil minum bayi ternyata ya. Ya gitu. Jadi buku yang kita ajarkan untuk anak didik kita harus kita sesuaikan dengan kondisi mereka. Ini ya. Jadi kalau Anda belajar misalnya di kampus ini menggunakan buku tertentu, ya buku A ini ya, ketika dibawa ke kampung sana, itu harus disesuaikan dengan kondisi anak kampung sana bagaimana. Kuat enggak mereka? Nah, guru yang baik akan tahu itu, gitu. Muridnya bagaimana keadaannya. Kemudian yang kedua ini jenis kelamin. Kalau buku ajar itu dikhususkan untuk anak laki-laki, maka akan beda dengan buku ajar yang dikhususkan untuk anak perempuan. Kalau dibuat sama saja antara buku ajar yang khusus untuk anak laki-laki dan anak perempuan, ya muspro. Seharusnya beda. Ya, buku ajar yang digunakan untuk anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Karena apa? Karena penelitian membuktikan bahwa perempuan itu lebih mampu berbahasa daripada laki-laki.
Jadi anak perempuan umur 1 tahun itu kosakatanya jauh lebih banyak daripada anak laki-laki umur yang sama. Dan memang fitrah kebahasaan perempuan itu lebih banyak daripada fitrah kebiasaan laki-laki. Karena perempuan itu mengungkapkan ya, dengan lisannya. Kalau laki-laki mengungkapkan dengan ototnya, itu beda. Makanya kemampuan yang sudah diciptakan oleh Allah sana untuk anak perempuan dalam hal berbahasa itu lebih unggul daripada untuk anak laki-laki. Nah, itu hasil penelitian demikian mengatakan itu. Makanya muspro gitu, kalau buku laki-laki dan buku untuk perempuan itu sama. Ya, antara pondok putri dengan pondok putra itu sama persis, itu nggak bagus itu. Harus disesuaikan, harus disesuaikan, dikembangkan. Nih, kemudian yang ketiga adanya penutur asing atau non penutur asing. Ya, tadi kita sampaikan kasusnya kitab Jurumiyah tadi ya. Kitab Jurumiyah tadi itu digunakan untuk penutur asli. Itu orang yang sudah terbiasa bahasa Arab. Nah, demikian juga untuk buku khusus yang ditulis untuk penutur asli. Ya, untuk penutur asli itu akan jauh berbeda dengan buku yang digunakan untuk non Arab seperti kita ini. Ya, seperti salah satu contohnya adalah kitab An-Nahwu Al-Wadih itu. Ya, kitab An-Nahwu Al-Wadih. Ya, itu digunakan untuk penutur asli di Mesir sana. Untuk madrasah ibtidaiyah, untuk MI, setelah dasar, itu kitab An-Nahwu Al-Wadih. Tapi ketika kemudian kita bawa ke sini, ya kita bawa apa adanya tanpa dilakukan yang namanya penyesuaian ini, ya itu akan menjadi malapetaka bagi murid kita. Dan akhirnya apa? Pesan terakhirnya bahasa Arab itu sulit. Itu loh yang selama ini kita dengar ya dari para guru bahasa Arab ini. Ya. Nah, saya harapkan mahasiswa-mahasiswa ini ya dari UNSIDA dan UNY itu tidak menambahi masalah itu, tidak nambahi masalah bahasa Arab itu sulit, tidak. Jadi harus ada penyesuaian dengan murid-murid kita itu. Murid kita begitu. Murid kita itu nggak tahu kosakata yang macam-macam. Ya, sementara di kitab An-Nahwu Al-Wadih itu kosakatanya macam-macam. Walaupun itu untuk jilid 1 sekalipun, ya itu kosakata untuk latihan-latihannya Masya Allah itu. Itu semuanya butuh terjemahkan satu persatu oleh gurunya. Nah, apa gunanya nanti ini belajar nahwu atau belajar terjemah? Kan jadinya begitu. Ini bukan belajar qawaid lagi, tapi belajar terjemahan. Nah, kalau kosakatanya saja tidak bisa kita pakai ya untuk latihan-latihan itu, terus apa gunanya? Akhirnya tidak berguna itu buku itu. Makanya kalau kita ingin menggunakan nahwu oke lah kita gunakan itu, kita gunakan buku itu. Ya, tetapi harus dilakukan namanya ini apa? Penyesuaian ini. Artinya buku itu harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan murid kita yang kondisinya seperti itu. Nah, gitu. Jadi boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa ada satu kata menyesuaikan. Ya, seperti yang saya ceritakan itu tentang Indomie di Sudan itu. Namanya tetap Indomie, ya capnya ya cap Indomie, ya persis seperti itu, bungkusnya ya persis seperti itu. Tapi kalau kita buka, kita masak, kita makan, kita rasakan, rasanya beda dengan Indomie yang ada di sini. Karena apa? Sudah dilakukan penyesuaian ini, gitu. Nah, untuk menyesuaikan itu butuh waktu, butuh pikiran, butuh banyak hal, gitu, butuh perjuangan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Indomie itu. Kemarin ketika saya ke Sudan, alhamdulillah ya saya ketemu dengan ini apa kepala pabriknya itu, kepala pabrik Indomie yang ada di Sudan itu. Wah, itu perjuangannya luar biasa untuk melakukan itu. Bahkan awal-awalnya nggak diterima. Orang Sudan nggak suka. Yang beli Indomie hanya orang Indonesia saja. Dan orang Indonesia pun merasa aneh. Rasanya kok beda dengan Indomie yang ada di sini. Nah, itu perjuangan itu. Dan butuh waktu yang sangat lama. Dan akhirnya sekarang mulai diterima di Sudan. Ya. Walaupun omsetnya tidak besar-besar amat. Ya, tapi diterima. Ya, mulai lidahnya orang Sudan mulai menyesuaikan. Nah ini ya. Jadi jangan ini mengapa penyesuaian, inilah kata kuncinya menyesuaikan dengan banyak hal perkembangan zaman.
Ya, perkembangan zaman. Tema tentang misalnya ya, tema tentang Maktabul Barid, kantor pos itu bukan tema yang penting lagi sekarang ini, karena orang kalau menulis surat tidak lagi melalui dia, melalui Maktabul Barid, ya kan? Siapa sekarang yang menulis surat lewat Maktabul Barid, lewat kantor pos? Nggak ada kan? Pak Pos itu ya Sa'il Barid, ya Sa'il Barid itu Pak Pos itu nggak ada sekarang. Itu nggak. Jadi tema tentang Maktabul Barid itu bukan sesuatu yang penting amat. Ya. Mengikuti perkembangan zaman. Ya. Sekarang dulu kalau namanya saat, ya saatun itu jam yang ada di tangan kita ini, ya saat atau jam dinding itu. Tapi sekarang kalau ada pertanyaan hal ladaika saat di sini, ya kan? HP, Android, nah itu ada jamnya. Nah, hal ladaika saat, nah kita lihat jam, bukan lagi kita lihat jam tangan itu perkembangan zaman ya, perkembangan waktu ya. Kalau dulu ada kata namanya misalnya barqiyah ya, barqiyah ya, barqiyah, ada yang tahu mana barqiyah? Nah, ada yang tahu nggak mana barqiyah apa Fitria, Salwa, Labibah, mana barqiyah, ayo. Kabel, Ustaz. Oh bukan, masa kabel, Pos kilat, Ustaz. bukan pos kilat. Pos kilat itu risalah musta'jalah, risalah musta'jalah atau risalah musajjalah, itu pos kilat. Musajjalah atau musta'jalah. Ya, katanya kalau barqiyah apa? Telepon, bukan, telepon kan hatif atau telepon. Wesel bukan khiwalah, wesel. Khiwalah. Telegram, Mas Allah ya. Siapa yang telegram tadi? Nah itu telegram, itu barqiyah. Itu istilah lama, telegram. Ya, tapi sekarang coba siapa yang ngirim surat lewat telegram? Nggak ada, telegram sudah hilang sekarang. Ya kalau kita sekarang bilang telegram itu apa? Program Android itu. Ya, seperti WhatsApp itu ya. Itu telegram itu ya. Program Android ini di HP ini telegram. Ya, jadi namanya bukan barqiyah lagi, ya telegram itu. Nah, gitu lah, itu perkembangan zaman. Jadi kalau kita masih mengajarkan kata barqiyah yang artinya telegram itu jadul, ketinggalan zaman. Ya, kalau buku kita masih ada kata seperti itu, ya itu harus kita sesuaikan dan kita rubah, tidak lagi menggunakan kata barqiyah itu. Nah, itu ya. Nah, ini mengikuti perkembangan zaman ini gitu loh. Jadi penyesuaian itu. Nah, itu ya. Jadi mengapa kurikulum harus berubah gitu kan, dari 84 ke 94 ya, ke 2004, 2006 ya. Bahkan 2004 umurnya cuma 2 tahun kan. Cuma 2004 terus kemudian 2006 langsung berubah. Itu untuk ini gitu, menyesuaikan ini. Jadi semangatnya adalah semangat untuk menyesuaikan, bukan karena ganti menteri, ganti kurikulum. Itu guyonannya orang-orang, bukan seperti itu ya. Tapi ini menyesuaikan dengan banyak hal. Ini perkembangan sosial budaya itu tadi ya, kata barqiyah tadi salah satu contohnya itu ya, kata barqiyah, risalah musta'jalah atau risalah musajjalah. Risalah musajjalah itu apa namanya, surat tercatat itu. Nah, itu pada masa itu ya, tahun 90-an, 2000-an awal itu masih ada itu. Jadi sekarang murid sekarang kalau dikatakan risalah musajjalah, ya, risalah musajjalah, surat tertulis, surat tercatat. Semua surat tercatat, Pak, sekarang. Nggak ada surat yang nggak tercatat, ya. Kalau kan ke kantor pos kirim surat itu mesti diberi kwitansi itu, ya kan? Harganya sekian, nggak ada lagi diberi perangko itu, enggak. Itu semua surat sekarang seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kalau dulu surat itu harus ditempeli perangko, sekarang nggak lagi ditempeli perangko, langsung aja kita kirimkan, ngadep ke petugas, nanti akan diberi
diberi tasjil itu ya catatan itu. Nah gitu deh. Nah, ini perkembangan itu ya. Perkembangan IT. Nah, ini juga pengaruh ya. Kalau dulu ya namanya maktabatun. Ya, itu mesti bayangan kita ya buku-buku dalam rak besar itu. Ya kan gedung yang megah gitu kan, ini maktabah itu ya. Sekarang cukup di sini. Ya, ada maktabahnya ini, maktabah Syamilah di sini ini 10.000 kitab di sini. Bisa menampung itu ya. Dengan kan sini maktabahnya, ada maktabah. Ya, maktabah Syamilah itu sebanyak itu ya. Nah, itulah itu perkembangan yang demikian inilah ya, yang menyebabkan kurikulum harus kita lakukan penyesuaian dan penyesuaikan. Hal ladaika maktabah? Nah, mata zahabta ila maktabah? Kulla yaum kaif maktabah huna. Kan itu. Jadi nggak perlu kita katakan zahabtu ilal maktabah bil hafilah. Itu jadul zaman dulu. Sekarang fatahtul maktabata fil jawal. Nah, itu fil hasu di laptop ya. Demikian ini hal-hal yang menyebabkan kita harus berubah gitu. Jadi kurikulum harus selalu ditinjau terus menerus ya, terus tinjau dan terus ditinjau ya. Makanya kitab silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyah itu ya, silsilah ta'lim lughah arabiyah yang dipakai di UMY, pakai juga itu ya, di Ma'had Ali bin Abi Thalib ya, dan di Ma'had Umar ini juga pakai ini sebagai Sidoarjo itu umurnya sudah lama banget gitu. Lahir tahun 95 ya, 95 ya, sampai sekarang 2021 umurnya sudah 25 tahun lebih, dan itu kurikulum Indonesia sudah berubah berapa kali, tapi kurikulum itu tetap begitu. Itu sudah banyak hal yang harus disesuaikan buku itu ya. Makanya saya akan melakukan penelitian di situ ya. Pengembangan kitab silsilah ta'lim lughah arabiyah itu dikembangkan menjadi sesuatu yang lain. Nah, ini mengapanya ini? Untuk menyesuaikan ya, salah satunya dengan perbedaan individu, jenis kelamin, penutur asing, ya, perkembangan zaman, perkembangan sosial budaya, perkembangan IT dan sebagainya. Nah, dan sebagainya ini masih dapat kita tambah dengan banyak hal lagi. Gitu ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau ditanyakan silakan. Ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kemudian pendekatannya. Pendekatan yang kita lakukan untuk melakukan pengembangan kurikulum bahasa Arab, buku ajar bahasa Arab terutama, itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan materi, dan yang kedua adalah pendekatan wahdah atau wihdah, ya, all-in-one system. Itu untuk penyusunan materi-materi bahasa Arab. Nah, dua-duanya ini dapat kita pakai di tempat yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda. Ya, kita harus melakukan penyesuaian tadi itu. Ya. Untuk pendekatan materi atau nazariyatul durus, atau kadang disebut juga nazariyatul furu', ya, nazariyatul furu', cabang. Itu maksudnya ya, di sana ada banyak materi untuk pembelajaran bahasa Arab. Ada banyak furu'. Ya, furu' untuk pembelajaran bahasa Arab. Ada materi namanya imla, khot, ada nahwu sendiri, sorof sendiri, qiraah fahmul makruh sendiri, fahmul masmu' juga mungkin ada dosen sendiri atau guru sendiri, maharatul kalam, takbir tahriri, balaghah, ya, adab, ya, ada materi biasanya namanya materi khusus, namanya muhadasah, ya, dan sebagainya, tergantung kondisi yang ada di tempat belajar itu, atau di pesantren atau di sekolah. Ya. Jadi Nadratul Durus ini, Imla itu punya guru sendiri, punya buku sendiri, punya capaian pembelajaran sendiri. Khot juga demikian.
Nahwu juga demikian. Materi yang diajarkan dengan sorof jauh berbeda. Dengan Fahmul Makro punya cara sendiri, punya buku sendiri yang tidak sama dengan Nahwu. Fahmul Masmu'nya juga demikian. Gurunya sendiri, ada guru sendiri. Nah, ini semuanya diajar oleh orang-orang yang berbeda-beda, menggunakan buku yang berbeda-beda, dan capaian pembelajarannya juga berbeda-beda. Jadi tidak terikat satu sama lainnya. Contohnya misalnya Nahwunya menggunakan Jurumiyah, misalnya kitab Jurumiyah. Terus sorofnya menggunakan Amsilah Tasrifiyah. Kiroahnya menggunakan Kiroah Rasyidah misalnya. Fahmul Masmu'nya menggunakan buku apa gitu. Jadi balaghahnya menggunakan Jauhar Maknun misalnya. Adabnya menggunakan apa, buku apa lagi gitu. Nah, ini namanya Nazariyatul Furu'. Jadi masing-masing materi itu berbeda dan tidak terikat satu sama lain, memiliki tujuan masing-masing. Itu Nazariyatul Furu'. Kemudian yang kedua adalah Nazariyatul Wahdah atau Wihdah, ya, atau kita sebut sebagai all-in-one system. Nah, ini dipakai di kitab Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah itu, ya, atau di Al-Arabiyah Baina Yadaika, ya, atau kitab Al-Arabiyah Lil Alam yang kemarin kita sediakan itu link downloadnya itu Al-Arabiyah Lil Alam, ya, atau Al-Arabiyah Al-Mu'asirah, ya, yang digunakan oleh Leipzig, ya, Leipzig Universitas di Jerman, di Jerman, namanya Universitas Leipzig. Itu ada satu jurusan khusus, nah namanya atau fakultas, ya, Kuliatud Dirasat Asyarqiyah, ya, Kuliatud Dirasat Asyarqiyah, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jelek, ya, itu orientalisme, ya, jadi jurusan orientalisme, jurusan ketimuran. Nah, tapi mereka memang orang Barat mengkhususkan itu. Ada satu fakultas sendiri yang itu belajar tentang keislaman, tentang dunia timur. Mereka menyebut demikian. Ya, di antaranya belajar bahasa Arab itu. Dan salah satu bukunya yang paling populer, ya, dan cukup fenomenal itu namanya Al-Arabiyah Al-Mu'asirah. Itu buku yang baru yang sampai sekarang masih dipakai di di Universitas Leipzig itu. Dan itu terkenal di kita, ya. Bahkan universitas ini UINSA di Surabaya itu, Universitas Sunan Ampel, itu kerjasama dengan mereka, dan mereka punya apa namanya, TOEFL, ya. TOEFL yang itu standarnya dunia, diakui di banyak negara, bahkan oleh orang Arab sendiri. Jadi ketika orang Arab sendiri tidak punya TOEFL, nah ini orang Jerman malah sudah bisa membuat TOEFL itu. Itu suatu prestasi yang luar biasa, ya, bagi non-Muslim, non-Arab, ya, yang mereka membuat buku bahasa Arab. Gitu. Dan anehnya, ya, dosen-dosennya dari mana? Ya dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Saudi, dari Syria, ya, dari Sudan. Itu dosen-dosennya dari sana. Tapi pemiliknya orang Jerman. Nah, ini kita orang Islam yang gimana ini, ya. Kayak gitu, ya. Nah, all-in-one system ini prinsipnya adalah satu guru, satu materi, satu waktu. Nah, gurunya sama, materinya sama, yaitu namanya apa? Al-Lughah Al-Arabiyah. Makanya kitab Al-Arabiyah Baina Yadaika itu, ya begitu itu namanya, ya, satu buku itu. Satu buku itu diajar oleh guru yang sama, gitu kan, di waktu yang sama, dan tujuan pembelajarannya atau capaian mata pelajarannya sama, ya, atau mata kuliahnya, ya, CPMK-nya itu sama. Ini all-in-one system itu. Nah, kapan kita gunakan yang B dan yang A ini? Nah, kalau sampean itu memiliki waktu sedikit untuk mengajar bahasa Arab, ya, waktunya nggak banyak seperti yang sekarang fakta di dunia pembelajaran di sekolah itu, yang cuma disediakan 2 SKS saja, atau 2 jam saja, atau 4 jam saja, gunakanlah yang pertama. Yang pertama ini cocok, ya, untuk pemula, pembelajar awal, ini kan, ya murid-murid sekolah kita. Ya, murid-murid sekolah kita, ya, murid SD sampai SMA itu, MI sampai MA itu semuanya kita pakai ini all-in-one system ini untuk pemula non Arab, ini pemula non Arab, dan waktunya nggak banyak untuk belajar bahasa Arab.
Jadi nggak usah dibagi-bagi, famul masmu, famul makro, famul enggak usah, ya bahasa Arab itu saja. Ya cuma mungkin dalam penyampaiannya nanti ada famul masmu'nya, ada famul makronya, ada maharuf kitabahnya, nah, gitu. Ya dalam penyampaiannya. Ya cuma dalam pembagian materi tidak perlu ada ini dan itu. Ya kan? Nah, yang A Nazariyatul furu itu kapan itu dipakai? Kalau waktu belajar bahasa Arabnya banyak. Ya, misalnya sampean mendirikan ma'had khusus, sekolah khusus untuk belajar bahasa Arab. Ya, pakai yang pertama ini. Sepekan 25 jam seperti di ma'had itu misalnya. Atau di Gontor itu ya. Jadi Gontor atau ma'had-ma'had yang seperti Gontor. Jadi kalau di Madura ada Al-Amin itu Perembuan ya. Atau Persis atau mungkin ma'had yang lain ya. Itu kita gunakan yang pertama boleh kalau waktunya banyak. Apalagi kalau mereka memang sudah pandai berbahasa Arab, sudah mahir ya takallamu nabil lughah al-arabiyyah kulla yaum ya wa hum yumarisuna al-lughah al-arabiyyah kitabatan wa kalaman. Nah, itu kita gunakan yang pertama ini. Makanya kita pilih yang mana, yang A atau yang B, lihat dulu muridnya. Lihat dulu waktunya, lihat dulu di mana kita. Jadi inilah pentingnya pengembangan kurikulum ini. Gitu. Maka kita pilih yang mana. Nah kalau antum di rumah ya bahasa Arabnya cuma 2 jam gitu ya, terus kemudian membawa kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday, silsilah ta'lim lughah Arabiyyah yang diajarkan di Ma'had di UMY itu ya, dan di Umsida itu di Ma'had Putri itu nggak cocok. Ya kalau harus mengambil itu ya harus disesuaikan, tidak boleh plok apa adanya ya, seperti itu akan sangat enggak ini pendekatan pembelajaran bahasa Arab ya, pendekatan kurikulum ya, penulisan bahan ajar. Apakah nazariyatul durus atau nazariyatul wahdah? Oke, dari sini apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, kita kebanyakan kan sekolah-sekolah di kita ya bahasa Arabnya hanya sedikit waktunya. Rata-rata 2 jam atau 4 jam. 4 jam itu saya kira sudah maksimal ya di kurikulum sekolah. Nah, kecuali di MBS, ya, Muhammadiyah Boarding School, yang itu anak-anaknya ada di pondok terus. Nah, itu boleh kita jadikan ini sebagai pendekatan durus ini ya, yang A ini ya, gunakan itu. Ada pelajaran nahwu sendiri, ada sorot sendiri, kalau memang itu memungkinkan. Ya. Jadi harus kita lakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan lain-lainnya. Oke, bisa diterima? Mafhum Ustaz. Ya, oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, lanjut. Kemudian siapa yang melakukan pengembangan itu? Bahkan tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Yang pertama ini 6 orang ini, atau kita kata kuncinya ya 1, stakeholder. Ya, semua orang yang berkepentingan. Insiyah dimatikan ininya. Mikrofonnya. Jadi siapa yang melakukan pengembangan? Kata kuncinya 1, stakeholder. Ya, stakeholder inilah yang melakukan pengembangan kurikulum. Ya, kalau kita rinci, 1, pengambil kebijakan. Ya, pengambil kebijakan ini kalau skala luasnya ya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Ya, kalau di lingkungan kecil kita ya kepala sekolah atau ketua yayasan. Ya, itulah yang melakukan kebijakan atau mengambil kebijakan terkait ke arah mana pendidikan itu dilakukan. Nah, guru, terutama guru bahasa Arab ini harus memahami itu visi misi sekolah itu untuk apa. Kalau visi misi sekolahnya itu untuk mengajari anak berbahasa Arab secara aktif, ya jangan menggunakan metode qawaid wa tarjamah.
Metode qawaid wa tarjamah itu digunakan untuk mengajari anak memahami Al-Qur'an hadis. Itu memakai qawaid wa tarjamah. Nah, tapi kalau tujuan pembelajarannya supaya anak itu aktif berbahasa, jangan qawaid wa tarjamah. Gitu ya. Tapi langsung menggunakan metode langsung ya takalamun atau komunikatif ya takalamun bil lughah arabiyyah kalaman wa kitabatan. Ya, itu disesuaikan. Administrator yang ada di sekolah atau administrator yang ada di kementerian sana. Nah, itu yang melakukan pengembangan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah ya atau kepala yayasan, ya, itu akan mempengaruhi apa yang dilakukan oleh administrator. Nah, tenaga ahli, ya, kita dalam melakukan pengembangan bahasa Arab itu tidak serta merta langsung aja coret enggak. Ya, kita butuh yang namanya tenaga ahli ini, orang yang ahli menyusun buku ajar, orang yang ahli pengalaman menyusun kurikulum. Nah, itu yang kita konsultasi ke mereka. Jadi Anda sebagai guru tidak boleh mandiri begitu saja. Kita butuh orang lain ya untuk melakukan validasi, ya, melakukan validasi terhadap apa yang kita lakukan itu sudah benar atau belum, ya, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah penulisan buku ajar atau perkembangan zaman atau hal-hal yang lainnya. Tata letaknya misalnya itu juga butuh orang khusus untuk melakukan itu. Ya. Grafikanya ya, hiasan-hiasan yang ada, font yang dipakai itu apa, nah, itu butuh orang lain ya, itu grafika namanya, gambar-gambarnya. Nah, itu ya, sudah sesuai atau tidak. Kalau Anda sendiri seorang pelukis ya Masya Allah itu syukur sekali. Nah, jadi kalau guru bahasa Arab itu pandai melukis itu luar biasa, itu akan membekas sepanjang masa di pikiran anak itu. Ketika mengajarkan samak, terus kemudian guru menggambar pada papan tulis ikan yang sangat indah itu luar biasa. Nah, itu tenaga ahli. Kita butuh namanya tenaga ahli ini. Nanti dalam hierarki penulisan buku ajar ya kita ajarkan nanti bagaimana penulisannya. Terus kemudian guru. Ini kalau menurut saya ini beban terberat itu di sini. Jadi sebagai pelaksana dan penerjemah kebijakan pemerintah maupun kebijakan kepala sekolah atau ketua yayasan itu. Dialah yang melakukan aktivitas nyata itu di lapangan, ya, di lapangan untuk melakukan pengembangan buku ajar atau pengembangan kurikulum. Itu guru itu. Ya. Terus kemudian siswa kok masuk juga, iya. Siswa, guru ketika mengajar itu harus memantau siswanya, harus mengobservasi siswanya. Tidak boleh guru mengajar masuk kelas assalamualaikum terus kemudian mengajar terus kemudian waalaikumsalam keluar selesai. Tidak. Tugas guru tidak hanya di situ. Ya. Itu bukan guru itu seperti itu. Ya. Guru itu harus melihat siswanya paham enggak, siswanya puas enggak dengan materi ini. Materi ini nyampe enggak di tangan mereka, di pikiran mereka, di otak mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu harus ada di pikiran guru. Dan apakah materi ini butuh pembaruan enggak? Butuh revisi enggak? Butuh penyesuaian enggak? Butuh atau enggak? Itulah guru itu. Jadi ini menurut saya ya, menurut sampean mungkin beda ya. Pemerintah yang paling memiliki tanggung jawab besar. Ya, karena kalau pemerintah itu kan penguasa yang bisa melakukan apapun ya dengan kekuasaan mereka dalam skala yang sangat luas. Itu pemerintah. Kalau guru kan paling hanya kelasnya sendiri. Tapi kalau pemerintah itu yang paling mencakup seluruh negara. Ya mungkin begitu ya. Tapi kalau menurut saya ini guru. Nanti ada tugas untuk melakukan itu. Menurut Anda yang paling memiliki tanggung jawab itu siapa? Nah, bisa jadi jawaban berbeda satu sama lain. Silahkan saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting adalah alasannya mengapa. Kemudian orang tua
orang tua wali murid. Ini juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum itu, ya. Terutama kalau misalnya alhamdulillah ya orang tuanya juga ahli bahasa Arab. Ketika melihat buku anaknya itu ada kesalahan-kesalahan, ya laporkan, komunikasikan dengan guru. Jangan diam saja, supaya guru juga ngerti kalau di situ ada beberapa hal yang perlu dirubah, beberapa hal yang kesalahan harokat, kesalahan penulisan alif layina misalnya, kesalahan penulis hamzah wasol dan hamzah qata misalnya. Itu yang sesuatu yang paling sangat kalau saya sangat terganggu ya dengan hamzah wasol ditulis hamzah qata atau sebaliknya itu. Ahmad tidak ditulisi hamzahnya di atas huruf alif itu menurut saya mengganggu. Nah, seharusnya Ahmad itu ada hamzahnya. Aktubu, nah, kata aktubu tidak ada hamzah di atas alif, itu mengganggu menurut saya. Ya, karena apa? Kalau menurut saya itu dibaca uktub, bukan aktubu, gitu ya, sesuai dengan kaidah penulisan imla modern. Ya, karena kalau aktubu itu harus diberi tulisan hamzah, hamzahnya itu hamzah qata. Tapi kalau uktub itu hamzahnya hamzah wasal. Nah, kayak yang seperti itu orang tua juga memiliki tanggung jawab kepada pihak sekolah dan bekerja sama pada pihak sekolah. Makanya sekolah-sekolah modern nih, sekolah-sekolah yang baru itu selalu mengundang orang tua untuk komunikasi terhadap kurikulum yang ada di sekolah itu sudah benar enggak, sudah memenuhi target enggak, sudah sesuai dengan kebutuhan orang tua atau tidak. Nah itu kerjasama. Sekolah yang lama mungkin cuek aja, tapi sekolah yang baru tidak. Jadi melibatkan ini, melibatkan seluruh stakeholder yang ada untuk bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah itu supaya mencapai tujuan bersama, baik tujuan sekolah maupun tujuan dari orang tua itu sendiri ketika menitipkan anaknya di lembaga, di pesantren atau di sekolah yang Anda kelola itu. Nah ini siapa yang melakukan pengembangan, semuanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, terakhir, slide terakhir, hierarkinya. Atau hierarki itu urutan ya. Dari mana pengembangan kurikulum itu dilakukan? Ini dua-duanya ini berlaku, top to bottom atau bottom to top dalam melakukan pengembangan kurikulum. Kalau bottom to top itu ya dari lingkaran yang paling bawah menuju ke atas. Jadi pihak misalnya guru mengusulkan kepada kepala sekolah mengusulkan kepada Diknas di lingkungannya, di kabupatennya, terus kemudian Diknas mengusulkan lagi ke atasnya dan ke atasnya sampai kepada kementerian, kemudian dilakukan peninjauan dan kemudian dilakukan pengembangan kurikulum. Itu kalau bottom to top. Kalau top to bottom ya dari pemerintah atau dari pengambil kebijakan tadi itu, dari kepala sekolah atau dari kepala yayasannya yang melakukan instruksi bahwa di sini ditemukan berbagai macam hal, gitu kan, ditemukan berbagai macam ini itu ya. Nah, kemudian ini harus dilakukan pengembangan misalnya. Kalau saat ini terlepas dari setuju atau nggak setuju, itu kan bahasa Arab itu rodok dimusuhi. Agak dimusuhi. Bahkan kemarin ada yang sempat memberikan komentar bahasa Arab itu bahasanya teroris. Kan aneh ya. Ya begitulah kenyataannya dan faktanya yang harus kita terima, dan kita harus memberikan jawaban kepada banyak orang itu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa dunia. Bahasa dunia itu loh. Paham ya? Bahasa dunia. Dunia yang dimaksud itu berarti bukan bahasa yang digunakan sebagai bekal untuk menuju akhirat saja, tapi itu juga bahasa hidup kita di dunia ini. Makanya ada buku Al-Arabiyah lil Hayah, Al-Arabiyah lil Hayah, bahasa Arab untuk hidup. Itu kehidupan ini, bahasa Arab itu tidak ada bedanya dengan bahasa yang lain gitu dari sisi komunikasinya. Bahasa Arab sama dengan bahasa Inggris, gitu loh ya.
Jadi ini pengembangan kurikulum inilah yang harus kita lakukan. Buku ajar yang kita ini jangan sampai buku ajar ini membuat orang jauh dari bahasa Arab, menjadikan bahasa Arab itu seolah-olah sebagai bahasa asing yang itu hanya dimiliki hanya bisa ini oleh malaikat saja gitu. Ada saya umum seperti itu ya, bahasa Arab itu bahasanya malaikat. Ya, kalau enggak orang suci nggak bisa bahasa Arab. Tidak. Di dunia Arab Abu Jahal, Abu Lahab itu jelas-jelas masuk neraka loh. Dan itu orang kafir yang induknya orang kafir, gurunya orang kafir itu. Ya, Abu Lahab itu surat khusus, ada surat khusus untuk dia yang menyatakan dia masuk neraka. Siapa bilang bahasa Arab itu bahasa ini? Bahasa Arab, orang pintar bahasa Arab mesti masuk surga. Siapa bilang? Enggak ada jaminan itu. Ya, bahasa Arab itu bahasa biasa seperti bahasa yang lain. Nanti kita tunjukkan buku-buku bahasa Arab kita itu. Jangan serem terus ya, buku bahasa Arabnya gambarnya masjid saja. Ya, gambarnya orang sholat toh. Ya, jangan gitu. Bahasa Arabnya gambarnya ya ikan, hewan, barang ngono, semua. Nah, itulah. Dan materi-materinya ya jangan hanya azhab ilal masjid, sholatul jamaah, saumu Ramadan, yang enggak ya rihlah ila khatil qatil hayawana. Gitu ya, rihlah ila syati'il bahr, ya, rihlah bil qitor. Nah, itu rihlah ila mina, ya rihlah ila jabal. Di Jogja itu gunung apa? Gunung Merapi ya, gitu. Rihlah ila Jabal Merapi. Nah, zahabtu fi yaumil ahadi ma'a usrati ila Jabal Merapi. Nah, itu raqibna hafilah min mahattah Jogja itu Jombor ya. Min mahattah di Jombor ila Jabal Merapi. Tulis itu hafilahnya namanya apa itu. Hafilah Murni Jaya misalnya. Nah, itu jadi bahasa komunikatif, bahasa Arab itu bukan bahasa agama saja. Nah, kita mengajari bahasa Arab itu bukan untuk memahami Quran hadis. Itu salah satunya, dan itu salah satu yang terkecil. Anda pun juga belajar bahasa Arab jangan tujuannya itu mempelajari Quran hadis saja, tidak. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa kehidupan. Al-lughah al-arabiyyah lughatul hayat. Ya, lughatul hayat. Jadi nanti isi bukunya tidak hanya masalah sholat, saum, haji, ya, wudhu, tayamum, ya tidak hanya itu saja. Ya. Tapi juga hal yang sifatnya umum. Kita bacalah kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday gitu. Ya kan? Al-Arabiyyah Baina Yaday. Itu enggak hanya bicarakan sholat saja, ya ada sholatnya. Ya ada wudhunya, ada saum, ada haji, ada umroh. Ya, tapi kita lihat coba. Ya, itu kan kerja di pabrik kan gitu juga. Ya, kerja di pabrik, bicara tentang keluarga, ya, bicara tentang riflah ila syati'il bahr, bicara tentang desa, kota, dan lain-lainnya, menjaga kesehatan, makanan, ini kan. Nah, ya, jadi ketika membicarakan makanan pun jangan makanan-makanan Arab saja yang ditulis di situ. Ya termasuk makanan kita lah. Ya, tempe penyet. Nah, itu masukkan di situ. Anada tanawal tu bakso fis sabah. Ya, wa fil ghada tanawal tu soto. Summa fil asya rawon. Nah, itu. Masukkan kata rawon, masukkan kata ini dalam buku ajar kita, dalam pembelajaran kita. Nah, gitu. Supaya apa? Bahasa Arab kita itu bahasa kehidupan gitu loh. Bahasa kehidupan itu bahasa yang dapat dipraktekkan dalam hidup nyata. Ya fil hayah al-waqi'iyah. Ya fil hayah al-yaumiyah, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan hanya mau stufah, ya ainab, ya, burtukol, tamer, ya, rutok, ya tidak hanya begitu, ya, tapi bahasa lokal kita rambutan masuk, itu mangga, ya, babaya, naam. Ya. Nah begitu ya dalam buku ajar kita. Ini ya apa? Kadang saya merasa aneh ya.
Bahkan untuk tingkat yang tinggi sekalipun, ya. Untuk tingkat yang tinggi sekalipun, lulusan Gontor bahkan ya. Saya uji mahasiswa itu nulis namanya sendiri. Ayo, nulis namanya sendiri. Belum tentu loh benar. Belum tentu bisa. Nah, coba nulis itu. Apa? Mahatoh Giwangan Jogja itu. Ayo suruh nulis. Belum tentu dia bisa nulis loh. Aneh. Dengan di Surabaya Bungur AC, ayo suruh nulis. Belum itu bisa. Nah itu akibatnya apa? Ya, karena ketika mengajarkan nama, misalnya nama-nama Mas Muka, Ismi Ahmad, Ismi Osman, Ismi Ali, Ismi Mahmud, tapi nama lokal, nama kita. Nah, coba Suwono, Suwondo, ya, Sulistio, nah itu gimana nulisnya? Nah itu nggak diajarkan kita dalam pembelajaran bahasa Arabnya, karena pembelajaran bahasa Arabnya kadang jauh dari fakta. Nah pengembangan ini kita harapkan begitu. Jadi mengajari anak juga nulis namanya sendiri. Nama kita kan panjang-panjang ya. Nama ini Muhammad Abdul Aziz. Nah itu kan panjang ini. Mana Muhammad Abdul Aziz? Mujud Muhammad. Wah nggak ada ini orangnya, nggak ada, tak tulis nggak masuk. Nah. Yang nggak on cam gitu ya, nggak on cam diduga hilang gitu. Muhammad Abdul Aziz nggak ada lah. Hadir Ustaz. Wah jangan gitu nah. Ya ditinggal pergi nanti ya. Jadi Muhammad Abdul Aziz seperti ini kalau nama Arab ya. Ini Muhammad itu nama sampean, Abdul Aziz bapak sampean, itu pemahaman orang Arab gitu. Tapi kita kan enggak. Muhammad Abdul Aziz nama satu orang. Ya, bahkan kemarin yang sempat viral di mana itu, namanya sampai 19 kata itu. Itu aneh dalam dunia Arab. Ya, Imron Suwantoro, ini Imron. Hadir Ustaz, hadir. Oh, ya, mana yang nggak ada ya wajahnya? Ada Ustaz. Imron ya. Nah, ini kalau di Arab ya, di Arab di Imron itu nama anak dan bapak. Oh, hadir kan, Ustaz. Ya begitulah, hadir itu ada orangnya gitu lah. Hadir kok bersembunyi. Hadir kok bersembunyi di bawah kursi. Itu bukan hadir itu. Ya gitu ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab itu bahasa Arab itu bahasa kehidupan. Ya, jadi ini nggak ada hubungannya dengan agama tertentu bahasa Arab itu. Gitu. Orang Mesir yang Kristen juga ngomong bahasa Arab. Ya, siapa pun orang Kristen bahasa Arab bahasanya orang Islam saja. Tidak, bahasa Arab itu bahasa siapa saja. Ya, maling di Sudan itu juga bahasa Arab pakai. Maling, maling pencuri di Arab juga ngomong bahasa Arab juga. Nah, gitu ya. Jadi tidak ini ya al-lughah Arabiyah ya lughatul haya. Ya lughatul haya. Nah, demikian ya. Jadi pengembangan bahasa Arab yang kurikulum ya, terutama kurikulum bahasa Arab yang kita lakukan ini kita harapkan itu ya. Jadi kita mulai, jadi belajar bahasa itu ya dimulai dari lingkungan sendiri, lingkungan kita, untuk menuju kepada lingkungan yang lebih luas, lingkungan internasional, khususnya lingkungan Arab. Jadi ngajarinya begitu. Ketika ngajari makanan, mulai dari makanan yang sampean makan. Yang guru bersama murid itu makan. Ya, kalau ngajar ya, kalau ngajar. Nanti misalnya ngajarnya besok ngajaran tentang buah-buahan. Suruh muridnya itu bawa buah-buahan. Gitu. Dan penuhi buku sampean, buku ajar sampean dengan buah-buahan kita. Ya sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Kalau SD mungkin cuma 5, 6 kosakata baru ya. Tapi kalau SMP bisa 10. Ya, kalau SMA bisa 20. Ya, kalau sudah perguruan tinggi bisa 25 ke atas untuk satu pelajaran, ya, satu materi. Nah, ini. Jadi untuk anak SD besok kita belajar tentang makanan, tentang buah-buahan. Bawa buah-buahan ya dari rumah masing-masing, kan? Nah,
Tapi ini jangan sampai bawa buah-buahan yang sama ya, buah-buahan yang berbeda-beda. Nah, itu enak itu nanti ya, di sekolah. Dengan si A bawa jeruk ya 1 kilo, gitu kan. Si B bawa tomat 1 kilo ya, si C bawa rambutan, di E bawa apa, dibawa di kelas, tempatkan di meja guru, terus dikenalkan namanya masing-masing itu dengan bahasa Arab, ya kan? Dipraktekkan, diberi kata kerja, terus setelah itu makan bareng ya. Makan bareng buah-buahannya, gurunya kenyang juga tuh, muridnya juga seneng. Nah, ini nggak tegang belajar bahasanya. Nah, itu belajar bahasa itu gitu ngajari. Ya gitu ya Imran ya. Naam. Nah, gitu ngajar bahasa Arab itu begitu ya dengan praktek nyata gitu loh. Kadang-kadang muridnya juga diajak rihlah. Rihlah tapi bahasa Arab. Ya, rihlah. Narkabul hafilah. Ada kursil hafilah. Wahada sa'i. Kenalkan itu di jalan ya ada sa'i. Ya wahada kernet tuh, kernet itu yang tukang narik karcis. Namanya apa? Ayo. Kondektur. Nah, bahasa Arabnya Pak Imron. Bahasa Indonesianya ya tahu semuanya kita kondektur. Bahasa Arabnya ayo, siapa yang tahu kondektur? Oke. Gini nih kita terlalu Arab nih belajarnya tapi lingkungan sendiri nggak paham. Di dunia Arab nggak ada kondektur ya kayaknya. Muasil Betul Isa nggak? Ustaz. Apa? Muasil. Muasil. Muasil itu apa muasil? Penyambung. Ya, Vila. Ya kan konektor itu kan ya lebih penyambung antara yang jelas kan. Kondektor itu bahasa Arabnya jabi. Jabi. Ya, al-jabi. Jabi. Penarik duit itu namanya jabi. Itu ada dalam istilah-istilah hadis. Innama bu'istu ru'atan la jubatan. Pemungut. Rasulullah gitu, innama bu'istu ru'atan la jubatan. Saya ini diutus untuk pemelihara, ngayomi, bukan sebagai pemungut. Jadi Rasulullah itu bukan sebagai pemungut. Nah, kalau kita sekarang kan dipunguti, apapun dipunguti ya, beli apa-apa dipungut pajaknya. Itu pemungut. Itu tukang ambil pajak itu namanya jubat juga. Jubah ya jamak dari jabi. Ya al-jabi. Nah, gitu ya. Jadi bahasa Arab yang kita ajarkan, yang kita susun ya bukunya itu lebih apa ya? Dapat dipraktekkan lah intinya. Jadi dapat dipraktekkan bukan bahasa yang ada di awang-awang sana. Tidak hanya tujuannya mempelajari, tapi untuk komunikasi. Ya, Muhammad Abdul Aziz, sahih? Sahih Ustaz. Sahih. Nah, ini. Zulfikar, sahih? Sahih Ustaz. Nah, itu buku bahasa Arab kita ya. Isnawati, sahih? Sahih Ustaz. Ya, Faridah, sahih. Kemana anaknya tadi? Sudah tidur? Oh, masih ada ya. Ini jihadnya seorang ibu gitu. Oke, ini sudah selesai materi ini pada hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kemarin ada yang nanya gini, apa? Waktu belajar bahasa Arab di Indonesia itu kan sedikit ya, hanya 2 jam. Maksimal mungkin 4 jam itu gimana itu? Menyiasatinya. Kalau saya menyiasatinya praktek. Dengan mempraktekkan apa yang Anda ajarkan. Ingat ya, seperti yang kita sampaikan di pertemuan pertama, bahwa yang dimaksud dengan kurikulum itu bukan buku ajar. Buku ajar itu adalah salah satu unsur kurikulum yang 4. Ya, masih ingat tujuan, isi, kemudian evaluasi, dan satunya lagi apa? Metode. Jadi buku ajar itu adalah salah satu unsur dari kurikulum. Nah, jadi semua apa yang dilakukan murid dengan rencana guru ya, dengan rencana guru dan instruksi guru, bimbingan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah itu adalah termasuk kurikulum. Jadi
selepas mengajar di kelas bukan berarti lepas kurikulum bahasa Arab itu. Ini praktekkan ketika bertemu dengan muridnya. Ketika pagi murid datang, salam, assalamualaikum, kaifahalu. Nah, gitu kan. Setelah diajari makanan, madza tanawalta fis sabah, madza tanawalti fis sabah, tanawaltu soto ya ustazah, tanawaltu soto ya ustaz. Nah, itu kan komunikasi dengan murid di pagi hari. Apalagi sekarang kan ada kegiatan pagi hari yang salaman dengan guru itu tahu di pagi itu, ya itu kesempatan itu untuk mempraktekkan pembelajaran bahasa Arabnya. Jadi yang di kelas itu, mada syarabti fis sabah, syarabtu ma, syarabtu syai, ana syarabtu halib, ana syarabtu apa? Qahwa, ana syarab. Nah, demikian ya dengan murid-muridnya. Jadi bukan berhenti di kelas yang jumlahnya 2 jam itu atau 4 jam itu, tapi semua yang ada di sekolah itu yang dilakukan oleh murid dengan bimbingan Bapak Ibu guru, itulah kurikulum. Nah, itu ya. Nah, ini dalam mengatasi yang jumlahnya cuma 2 SKS itu. Ya, kita sepakat ya dengan guru-guru yang lain ya untuk sekedar mempraktekkan begitu-begitu. Ini cerita ya. Ketika kita sempat diberi rezeki untuk mengikuti pelatihan guru bahasa Arab di Ma'had Ummul Qura di Mekah ya, selama 1 bulan. Itu kita dari Indonesia ya, 15 orang itu berkumpul dengan 15 orang juga dari Senegal. Tahu Senegal itu mana? Nggak tahu. Afrika. Ada pemain sepak bola yang terkenal di Senegal itu. Siapa namanya? Bukan, Joshua, ya, Joshua. Kalau nggak salah ya. Itu dari pemain AC Milan itu. Nah, ini di Senegal itu ya seperti kita Indonesia ya sama-sama miskin nih, sama-sama nggak punya, orang-orangnya juga begitu. Mereka juga punya bahasa Afrika sendiri, bahasa Senegal itu sendiri. Jadi ada bahasa khusus untuk mereka, ya, bahasa Senegal. Yang bedakan hanya satu. Kita dengan Senegal itu apa? Kita sampai murid-muridnya dewasa seperti ini ya, itu bahasa Arabnya ya gitu-gitu saja, lemah, ora iso, ya tidak bisa ngomong bahasa Arab. Tapi di Senegal tidak. Pembelajaran bahasa Arabnya bisa dikatakan sangat sukses. Sangat sukses. Jadi murid-murid SD, SMP, masuk perguruan tinggi, itu mesti canggih bahasanya. Ya, tidak hanya bahasa biasa ya, tapi mungkin bisa menyusun syair. Syair berbahasa Arab. Ya, saya aja nggak bisa itu, menyusun syair sampai saat ini. Walaupun bisa bahasa Arabnya. Tapi di Senegal rata-rata begitu. Jadi mereka bisa mempraktekkan bahasa Arab dengan sangat baik. Kuncinya satu saja. Ya, apa? Praktek. Kuncinya praktek. Jadi guru-guru di sekolah itu semuanya sepakat untuk mempraktekkan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab di sekolahan dijadikan sebagai bahasa wajib. Itu saja. Tidak lebih. Ya, tidak lebih dari yang lain. Tidak daki-daki, tidak berteori yang luar biasa, menggunakan metode ini, enggak. Praktek. Itu saja. At-tatbiq wa tanfiz. Ya, praktek dan praktek. Hanya itu. Tidak lebih ya, enggak lebih. Kita kan banyak teori macam-macam ya. Teori apa saja ada di kita itu. Tapi sebatas teori. Prakteknya wallahu a'lam. Ya, kalau di mereka tidak. Ya mempraktekkan dan mempraktekkan itu selesai. Itu selesai. Dan kenyataannya begitu. Mereka pandai berbicara bahasa Arab. Rata-rata orang Senegal pandai berbahasa Arab. Ya, itu yang
yang mereka lakukan dan yang mereka ini untuk mengatasi waktu yang sedikit dalam berbahasa Arab. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada metode praktek. Ya, daripada metode praktek. Ya, Mbak Vila. Mbak Vila. Sahih? Mbak Anzalna, gimana menurut sampean praktek? Ya, praktek. Oke, praktek. Ya, kalau saya ditanya metode apa yang terbaik dalam pembelajaran bahasa Arab, metode praktek. Ya itu tadi ya di sekolah-sekolah kita itu ya, pada pagi hari tadi itu ya ini kita ini kan gitu. Jadi kebanyakan kita kan sudah kalau sudah keluar kelas ya sudah seolah bukan guru bahasa Arab lagi. Tapi kita guru bahasa Arab di mana saja. Kita guru bahasa Arab di mana saja. Ya, Muhammad Taufik Ismail. Insyaallah salah sah asma. Nah, itu kalau orang Arab itu nama sampeyan, nama bapak dan nama mbah. Nama kakek. Muhammad Taufik Ismail. Itu kalau di dunia Arab gitu ya. Muhammad Taufik Ismail. Nama saya itu Imam Fauzi Jais. Jais. Jais itu nama bapak saya. Itu menurut orang Arab ya itu aneh nama Jais. Di mana laisa makruh ya. Di mana Jais ya, di mana laisa makruh wala haram. Wala wajib. Ya, oke ya. Jadi metode yang paling baik dalam belajar bahasa adalah praktek. Sebagaimana metode yang terbaik dalam menghafal Al-Qur'an adalah apa? Metode terbaik dalam menghafal Al-Qur'an. Menghafal dan mengulang tadi ya. Ya menghafal itu yang paling baik. Bukan metode otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak samping, otak depan, otak belakang. Bukan, tapi ya menghafal. Ya, dengan menggunakan metode apapun kalau kamu menghafal ya baik. Ya. Oke, kalau sudah nggak ada kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Ya, siapa yang bertanya? Apaan, Ustaz? Siapa ini? Alifia. Oh, Alifia. Ya, Alifia. Ini Ustaz mengenai kelompok. Tadi untuk kelompok yang ditunda kelompok berapa ya Ustaz? Yang kelompok ditunda kelompok ini 1 2 3 sudah kan? Ya. Sudah Ustaz. Ya, ya berarti kelompok 4 ditunda pekan depannya lagi ya. 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 pekan depannya lagi. Oke, bisa dipaham ya? 4 dan 5 pekan depannya lagi. Jadi pekan depan boleh ditunda. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Niatri izin meninggalkan. Oke, kita cukupkan saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.